Halo teman-teman pejuang NIP, kali ini aku mau sharing tentang peraturan atau keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 321 tahun 2024. Nilai ambang batas SKD PNS untuk tahun ini atau tahun 2024 ini. Jangan lupa dicatat ya teman-teman, nomor 321 tahun 2024. Nanti teman-teman kalau mau download lagi, kemudian baca tiap poinnya lebih detail, jadi bisa lebih matang mempersiapkan diri. Jadi kita perlu tahu berapa nilai ambang batas yang perlu kita lewati. Jadi ada juga kisi-kisi atau materi yang perlu kita pelajari agar persiapan kita lebih matang. Kita coba melihat poinnya satu persatu. Yang pertama tentunya terkait SKD sendiri ya, itu meliputi 3. Ada tes wawasan kebangsaan, kemudian ada tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Dalam tiap poin tes tersebut dibagi lagi ke beberapa hal. Yang pertama TWK. Tentunya nanti teman-teman dalam mempersiapkan diri bisa mencari-cari materi yang berkaitan dengan nasionalisme, kemudian yang terkait dengan integritas, kemudian terkait dengan bela negara, kemudian terkait dengan pilar negara dan bahasa negara. Kemudian selanjutnya terkait dengan TIU atau tes intelijensia umum, ada pertama itu kemampuan verbal. Kemudian dibagi lagi ke beberapa poin seperti analogi. Analogi itu seperti kemampuan kita dalam menalar melalui perbandingan dua konsep kata. Kemudian kita cari apa hubungan dari dua konsep kata atau konsep hubungan tersebut. Kemudian ada silogisme juga. Untuk silogisme itu menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian ada analitis juga untuk mengukur kemampuan individu dalam menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nanti ada juga hitung-hitungannya atau kemampuan numerik, berhitung, kemudian ada deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Ada juga kemampuan figural, ini juga seperti analogi tadi. Ada juga ketidaksamaan dan serial. Serial itu seperti melihat pola hubungan dari bentuk-bentuk gambar yang ada. Selanjutnya adalah TKP. Kalau TKP ini berkaitan dengan beberapa hal seperti pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, ada sosial budaya, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. SKD ini memiliki waktu selama pengerjaannya selama 100 menit dan terdiri dari 110 butir soal, di mana 30 soal untuk TWK, 35 untuk TIU, dan 45 untuk TKP-nya. Kemudian penilaiannya untuk soal TIU dan TWK, untuk jawaban-jawaban kita yang benar diberikan poin 5, dan untuk yang salah atau tidak menjawab poinnya 0. Sedangkan berbeda dengan TKP, kalau TKP itu ada pembobotan, kalau jawaban terbaik tertingginya berarti 5 poin, kemudian yang paling rendah 1. Kalau tidak menjawab nilainya 0. Sehingga bila seorang peserta bisa menjawab semua pernyataan dengan maksimal, maka akan diperoleh 150 nilai kumulatif paling tingginya 150 untuk TWK, kemudian 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP-nya. Kemudian ada nilai ambang batasnya teman-teman. Jadi untuk bisa lolos SKD di tiap tes itu harus melewati nilai ambang. Seperti TWK itu 65,
di TIU itu 80 dan TKP 166. Jadi walaupun nilainya tinggi tapi ada nilai di tiap tes ini di bawah dari nilai ambang batas, bisa jadi gagal. Jadi teman-teman persiapkan diri untuk memperoleh nilai tertinggi dengan nilai melewati ambang batas di setiap tes dari poin SKD tadi baik itu TWK, TIU maupun TKP. Tapi ketentuan tersebut tidak dikecualikan atau tidak berlaku untuk putra-putri lulusan terbaik atau cum laude, kemudian diaspora, disabilitas, putra-putri Papua, dan putra-putri daerah tertinggal. Jadi ada ketentuannya lagi nih. Untuk dengan pujian atau cum laude itu nilai kumulatif SKD-nya paling rendah 311 dan TIU paling rendah 85. Jadi kalau cum laude itu nilainya nanti nilai total dari ketiga tes tadi harus lebih dari 311 dengan nilai TIU 85. Jadi dia nggak perlu nilai ambang batas untuk TWK ataupun TKP, tapi TIU-nya lebih tinggi, ambang batasnya itu 85. Kemudian untuk putra-putri Papua, daerah tertinggal, penyandang disabilitas, itu yang berlaku adalah SKD-nya paling rendah 286 dengan nilai TIU yang paling rendah 60. Nah, ini dia tadi terkait dengan nilai ambang batas dan apa saja sih yang perlu kita persiapkan, materi-materi apa yang perlu kita browsing lebih jauh lagi. Dan tentunya salah satu saran dari saya adalah sering-sering latihan soal, terutama untuk TIU seperti kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan, dan lain-lain. Dan di tes lain juga perlu untuk latihan soal untuk menambah wawasan, memperluas materi, sehingga nilai kita semua atau nilai teman-teman bisa memperoleh melebihi nilai ambang batas dan tentunya ketika perankingan mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga bermanfaat ya.